Lao Su juga diberikan sebagai Lao Zi, umumnya diterjemahkan sebagai Old Master, dan Lao Tse adalah kuno filsuf Cina dan penulis. Dia adalah penulis terkenal Tao Te Ching, pendiri filosofi Taoisme, dan dewa dalam agama Taoisme dan agama tradisional Tiongkok. Seorang tokoh semi-legendaris, Lao Su biasanya digambarkan sebagai abad ke-6 SM kontemporer Konfusius, tetapi beberapa sejarawan modern menganggap dia telah hidup selama periode negara berperang pada abad ke-4 SM. Seorang tokoh sentral dalam budaya Cina, Lao Zi diklaim oleh Kaisar Dinasti Tang dan orang-orang modern dari nama keluarga Li sebagai pendiri garis keturunan mereka. Karya Lao Zi telah dianut oleh berbagai gerakan anti-otoritarian dan legalisme Cina. Nama Lao Su itu sendiri adalah gelar kehormatan Cina. Nama Lao dan juga muncul secara bergantian dengan Lao Zi dalam teks-teks Taois awal seperti Zhuangzi, dan mungkin juga merupakan nama panggilan Lao Su oleh Konfusius ketika mereka mungkin bertemu. Menurut Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, pendiri filosofis Taoisme adalah Laodan yang kuasi legendaris, lebih dikenal sebagai Lao Zi, Tuan Tua. Gelar kehormatan Lao Su telah diromanisasi dengan berbagai cara, terkadang menimbulkan kebingungan. Bentuk sekarang yang paling umum masih Lao Su, yang didasarkan pada sistem Wade Giles yang sebelumnya lazim. Pada abad ke-19, gelar ini biasanya diromanisasi menjadi Lao Se. Sebagai tokoh agama, ia dipuja dengan nama Tuan Tua Tertinggi, dan sebagai salah satu dari 3 yang murni. Selama dinasti Tang, ia diberi gelar kaisar yang sangat misterius dan primordial. Pemandangan sejarah. Pada pertengahan abad ke-20, sebuah konsensus muncul di antara para sarjana bahwa historisitas orang yang dikenal sebagai Lao Zi diragukan dan bahwa Tao Te Ching adalah kompilasi ucapan Tao oleh banyak tangan. Referensi tertentu paling awal untuk sosok Lao Zi saat ini ditemukan di catatan sejarah agung abad pertama SM yang dikumpulkan oleh sejarawan Sima Qian dari catatan sebelumnya. Dalam satu catatan, Lao Zi dikatakan sezaman dengan Konfusius selama abad ke-6 atau ke-5 SM. Nama belakangnya adalah Li dan nama pribadinya adalah R atau Dan. Dia adalah seorang pejabat di arsip kekaisaran dan menulis sebuah buku dalam 2 bagian sebelum berangkat ke barat. Di lain, Lao Zi adalah kontemporer yang berbeda dari Konfusius berjudul Lao Lai Zi dan menulis sebuah buku dalam 15 bagian. Yang ketiga, dia adalah astrolog Istana Lao dan yang hidup pada abad ke-4 SM pemerintahan Adipati Xian dari dinasti Qin. Teks tertua dari Tao Te Ching yang sejauh ini ditemukan adalah bagian dari Guodian Chu Slips. Itu ditulis pada potongan bambu, dan berasal dari akhir abad ke-4 SM. Menurut catatan tradisional, Lao Zi adalah seorang sarjana yang bekerja sebagai penjaga arsip untuk istana kerajaan Zhou. Ini dilaporkan memberinya akses luas ke karya-karya Kaisar Kuning dan karya klasik lainnya pada waktu itu. Cerita-cerita tersebut menegaskan bahwa Lao Zi tidak pernah membuka sekolah formal tetapi tetap menarik banyak siswa dan murid yang setia. Ada banyak variasi cerita yang menceritakan kembali pertemuannya dengan Konfusius, yang paling terkenal di Zhuangzi. Dia kadang-kadang dianggap berasal dari desa Chujen di Chu. Dalam kisah di mana Lao Zi menikah, ia dikatakan memiliki seorang putra bernama Zong yang menjadi seorang prajurit terkenal. Cerita ini menceritakan tentang Zong sang prajurit yang mengalahkan musuh dan menang, dan kemudian meninggalkan mayat tentara musuh untuk dimakan oleh burung nasar. Secara kebetulan Lao Zi, bepergian dan mengajar jalan Tao, muncul di tempat kejadian dan terungkap sebagai ayah Zong, dari siapa dia dipisahkan di masa kecil. Lao Zi memberitahu putranya bahwa lebih baik memperlakukan musuh yang dipukuli dengan hormat, dan bahwa rasa tidak hormat kepada orang mati akan menyebabkan musuhnya membalas dendam. Yakin, Zong memerintahkan tentaranya untuk mengubur musuh yang mati. Berkabung pemakaman diadakan untuk kematian kedua belah pihak dan perdamaian abadi dibuat. Banyak klan keluarga Li melacak keturunan mereka ke Lao Zi, termasuk kaisar dari dinasti Tang. Keluarga ini dikenal sebagai garis keturunan Longqi Li,
Long Sili Si. Menurut orang Simpkins, meskipun banyak, jika tidak semua, dari garis keturunan ini dipertanyakan, mereka memberikan bukti dampak Laozi pada budaya Cina. Kisah ketiga di Sima Qian menyatakan bahwa Laozi mulai lelah dengan kerusakan moral kehidupan di Chengzu dan mencatat kemunduran kerajaan. Dia berkelana ke barat untuk hidup sebagai pertapa di perbatasan yang tidak tenang pada usia 80 tahun. Di gerbang barat kota, atau kerajaan, dia dikenali oleh penjaga Yingxi. Penjaga meminta tuan tua untuk mencatat kebijaksanaannya demi kebaikan negara sebelum dia diizinkan untuk lewat. Teks yang ditulis Laozi dikatakan sebagai Tao Te Ching, meskipun versi teks yang sekarang menyertakan tambahan dari periode-periode berikutnya. Dalam beberapa versi cerita, penjaga itu sangat tersentuh oleh pekerjaan itu sehingga dia menjadi murid dan pergi bersama Laozi, tidak pernah terlihat lagi. Di tempat lain, guru tua melakukan perjalanan jauh ke India dan merupakan guru Siddhartha Gautama, sang Buddha. Yang lain mengatakan dia adalah Buddha sendiri. Sebuah karya abad ke-7, Sandong Zunang, tas mutiara dari 3 gua, menghiasi hubungan antara Laozi dan Yingxi. Laozi berpura-pura menjadi petani ketika mencapai gerbang barat, tetapi dikenali oleh Yingxi, yang meminta untuk diajar oleh guru besar. Laozi tidak puas hanya dengan diperhatikan oleh penjaga dan menuntut penjelasan. Yingxi mengungkapkan keinginannya yang dalam untuk menemukan Tao dan menjelaskan bahwa studinya yang panjang tentang astrologi memungkinkannya mengenali pendekatan Laozi. Yingxi diterima oleh Laozi sebagai murid. Ini dianggap sebagai interaksi teladan antara guru dan murid Tao, yang mencerminkan ujian yang harus dialami seorang pencari sebelum diterima. Seorang calon pengikut diharapkan untuk membuktikan tekad dan bakatnya, dengan jelas mengungkapkan keinginannya dan menunjukkan bahwa ia telah membuat kemajuan sendiri dalam mewujudkan Tao. The Pearly Bark of the Tree Caverns melanjutkan paralel dari pencarian seorang penganut. Yingxi menerima penahbisannya ketika Laozi mentransmisikan Tao Te Ching, bersama dengan teks-teks dan aturan-aturan lainnya, seperti halnya para penganut Tao menerima sejumlah metode, ajaran dan kitab suci pada saat penahbisan. Ini hanya penahbisan awal dan Yingxi masih membutuhkan periode tambahan untuk menyempurnakan kebajikannya, sehingga Laozi memberinya waktu 3 tahun untuk menyempurnakan Tao-nya. Yingxi menyerahkan dirinya pada kehidupan bakti penuh waktu. Setelah waktu yang ditentukan, Yingxi kembali menunjukkan tekad dan kepercayaan yang sempurna, mengirimkan seekor kambing hitam ke pasar sebagai tanda yang disepakati. Dia akhirnya bertemu lagi dengan Laozi, yang mengumumkan bahwa nama abadi Yingxi terdaftar di surga dan memanggil prosesi surgawi untuk mengenakan Yingxi pakaian abadi. Cerita berlanjut bahwa Laozi menganugerahkan sejumlah gelar kepada Yingxi dan membawanya dalam perjalanan ke seluruh alam semesta, bahkan ke 9 surga. Setelah perjalanan yang fantastis ini, 2 orang bijak berangkat ke tanah barat orang barbar. Periode pelatihan, reuni dan perjalanan mewakili pencapaian peringkat agama tertinggi dalam Taoisme abad pertengahan yang disebut pengajar dari 3 gua. Dalam legenda ini, Laozi adalah guru Tao yang sempurna dan Yingxi adalah siswa Tao yang ideal. Laozi disajikan sebagai Tao dipersonifikasikan, memberikan ajarannya kepada umat manusia untuk keselamatan mereka. Yingxi mengikuti urutan formal persiapan, pengujian, pelatihan, dan pencapaian. Kisah Laozi telah mengambil nuansa agama yang kuat sejak dinasti Han. Ketika Taoisme berakar, Laozi disembah sebagai dewa. Kepercayaan pada wahyu Tao dari Laozi ilahi menghasilkan pembentukan jalan guru surgawi, sekte Tao agama terorganisir pertama. Dalam tradisi Tao yang dewasa kemudian, Laozi dilihat sebagai personifikasi dari Tao. Dia dikatakan telah mengalami banyak transformasi, dan mengambil berbagai samaran dalam berbagai inkarnasi sepanjang sejarah untuk memulai umat beriman di jalan. Taoisme agama sering menyatakan bahwa Tuan Tua tidak menghilang setelah menulis Tao Te Ching melainkan menghabiskan hidupnya bepergian dan mengungkapkan Tao. Mitos Tao menyatakan bahwa Laozi dikandung ketika ibunya menatap bintang jatuh.
Dia diduga tetap berada di rahimnya selama 62 tahun sebelum dilahirkan saat ibunya bersandar di pohon plum. Nama keluarga Cina Li berbagi karakternya dengan plum. Laozi dikatakan telah muncul sebagai pria dewasa dengan janggut abu-abu penuh dan daun telinga panjang. Keduanya merupakan simbol kebijaksanaan dan umur panjang. Mitos lain menyatakan bahwa ia dilahirkan kembali 13 kali setelah kehidupan pertamanya selama hari-hari Fuxi. Dalam inkarnasi terakhirnya sebagai Laozi, ia hidup 990 tahun dan menghabiskan hidupnya bepergian untuk mengungkapkan Tao. Tao Te Ching Sun. Laozi secara tradisional dianggap sebagai penulis Tao Te Ching, Dao De Jing, meskipun identitas penulis atau penyusunnya telah diperdebatkan sepanjang sejarah. Ini adalah salah satu risalah paling signifikan dalam kosmogoni Cina. Seperti kebanyakan filsuf Cina kuno lainnya, Laozi sering menjelaskan ide-idenya dengan cara paradoks, analogi, apropriasi ucapan kuno, pengulangan, simetri, sajak, dan ritme. Faktanya, seluruh buku dapat dibaca sebagai analogi. Penguasa adalah kesadaran, atau diri, dalam meditasi dan banyak sekali makhluk atau kerajaan adalah pengalaman tubuh, indera, dan keinginan. The Tao Te Ching, sering disebut hanya Laozi setelah penulis terkenalnya, menggambarkan Dao, atau Tao, sebagai sumber dan ideal semua eksistensi. Itu tak terlihat, tapi tidak transenden, sangat kuat namun amat rendah hati, menjadi akar dari segala sesuatu. Orang memiliki keinginan dan kehendak bebas, dan dengan demikian mampu mengubah sifat mereka sendiri. Banyak yang bertindak tidak wajar, mengganggu keseimbangan alam Tao. The Tao Te Ching bermaksud untuk memimpin siswa untuk kembali ke keadaan alami mereka, selaras dengan Tao. Bahasa dan kearifan konvensional dinilai secara kritis. Taoisme memandang mereka sebagai bias yang inheren dan artifisial, secara luas menggunakan paradoks untuk mempertajam intinya. Livia Kohn memberikan contoh bagaimana Laozi mendorong perubahan pendekatan, atau kembali ke alam, daripada tindakan. Teknologi dapat menimbulkan rasa kemajuan yang salah. Jawaban yang diberikan Laozi bukanlah penolakan terhadap teknologi, melainkan mencari ketenangan Wu Wei, bebas dari keinginan. Hal ini berkaitan dengan banyak pernyataan Laozi yang mendorong para penguasa untuk menjaga rakyatnya dalam kebodohan atau berpikiran sederhana. Beberapa ahli bersikeras penjelasan ini mengabaikan konteks agama, dan yang lain mempertanyakannya sebagai apologetik dari koherensi filosofis teks. Bukanlah nasihat politik yang tidak biasa jika Laozi secara harfiah bermaksud memberitahu para penguasa untuk membuat rakyatnya tidak tahu apa-apa. Namun, beberapa istilah dalam teks, seperti roh lembah, gusen, dan jiwa, po, mengandung konteks metafisik dan tidak dapat dengan mudah didamaikan dengan pembacaan karya yang murni etis. Wu Wei secara harfiah, tidak bertindak atau tidak bertindak adalah konsep sentral dari Tao Te Ching. Konsep Wu Wei memiliki banyak segi, dan tercermin dalam berbagai arti kata, bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris. Itu bisa berarti, tidak melakukan apa-apa, tidak memaksa, tidak bertindak dalam arti teatrikal, menciptakan ketiadaan, bertindak spontan, dan mengalir dengan momen. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan ziran atau keselarasan dengan Tao. Ini mencakup konsep bahwa perbedaan nilai bersifat ideologis dan melihat segala macam ambisi berasal dari sumber yang sama. Laozi menggunakan istilah itu secara luas dengan kesederhanaan dan kerendahan hati sebagai kebajikan utama, seringkali berbeda dengan tindakan egois. Pada tingkat politik, itu berarti menghindari keadaan seperti perang, hukum yang keras dan pajak yang berat. Beberapa Taois melihat hubungan antara Wu Wei dan praktik esoteris, seperti Zhuowang, duduk dalam pelupaan, mengosongkan pikiran dari kesadaran tubuh dan pikiran yang ditemukan di Zhuangzi. Taoisme. Laozi secara tradisional dianggap sebagai pendiri Taoisme, terkait erat dengan Tao Te Ching dan Taoisme primordial atau asli. Taoisme populer, religius, biasanya menampilkan Kaisar Giok sebagai dewa kepala resmi. Intelektual, elit Taois, seperti sekte Celestial Master,
biasanya menghadirkan Lao Zi, Lao Jun, Lord Lao, dan 3 yang murni di puncak jajaran dewa. Pengaruh. Pejabat potensial sepanjang sejarah Tiongkok memanfaatkan otoritas orang bijak non-Konfusianisme, terutama Lao Zi dan Zhuangzi, untuk menolak melayani penguasa manapun kapan saja. Zhuangzi, pengikut Lao Zi yang paling terkenal di akun tradisional, memiliki banyak pengaruh pada sastrawan dan budaya Tiongkok. Lao Tzu mempengaruhi jutaan orang China dengan pemahaman psikologisnya. Dia membujuk orang-orang dengan kelambanan dan non-berbicara. Para ahli teori politik yang dipengaruhi oleh Lao Zi telah menganjurkan kerendahan hati dalam kepemimpinan dan pendekatan yang terkendali terhadap tata negara, baik untuk alasan etis dan pasifis, atau untuk tujuan taktis. Dalam konteks yang berbeda, berbagai gerakan anti-otoriter telah menganut ajaran Lao Zi tentang kekuasaan yang lemah. Lao Zi adalah pendukung pemerintahan terbatas. Kaum libertarian kiri khususnya telah dipengaruhi oleh Lao Zi. Dalam bukunya Nationalism and Culture tahun 1937, penulis dan aktivis anarko-sindikalis Rudolf Rocker memuji kebijaksanaan lembut Lao Zi dan pemahaman tentang pertentangan antara kekuatan politik dan aktivitas budaya rakyat dan masyarakat. Dalam artikelnya tahun 1910 untuk Encyclopaedia Britannica, Peter Kropotkin juga mencatat bahwa Lao Zi adalah salah satu pendukung paling awal dari konsep dasarnya anarkis. Baru-baru ini, kaum anarkis seperti John P. Clark dan Ursula K. Le Guin telah menulis tentang hubungan antara anarkisme dan Taoisme dalam berbagai cara, menyoroti ajaran Lao Zi secara khusus. Dalam rendisinya tentang Tao Te Ching, Le Guin menulis bahwa Lao Zi tidak melihat kekuasaan politik sebagai sihir. Ia melihat kekuasaan yang sah sebagai sesuatu yang diperoleh dan kekuasaan yang salah sebagai yang dirampas. Ia melihat pengorbanan diri atau orang lain sebagai korupsi. Kekuasaan, dan kekuasaan yang tersedia bagi siapa saja yang mengikuti jalan. Tidak heran para anarkis dan Taois berteman baik. The kanan libertarian ekonom Murray Rothbard menyarankan bahwa Lao Zi adalah yang pertama libertarian, menyamakan ide-ide Lao Zi pemerintah untuk Friedrich Hayek teori S dari tatanan spontan. James Addon setuju, menulis bahwa Lao Zi, seperti banyak kaum liberal abad ke-18, berpendapat bahwa meminimalkan peran pemerintah dan membiarkan individu berkembang secara spontan akan mencapai keharmonisan sosial dan ekonomi yang terbaik. Demikian pula, Cato Institute S. David Boas termasuk bagian dari Tao Te Ching, pada tahun 1997 bukunya The Libertarian pembaca. Filsuf Roderick Long, bagaimanapun, berpendapat bahwa tema libertarian dalam pemikiran Tao sebenarnya dipinjam dari penulis Konfusianisme sebelumnya.